Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita bertemu lagi untuk membahas tentang bagaimana menggunakan fitur-fitur di OpenSheet untuk aplikasi web desa online. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana tentang menginput data penduduk. Jadi, istilahnya bagi Bapak Ibu yang sudah sebagai admin, login sebagai administrasi, itu bisa nanti bagaimana cara mengimport data dari Excel. Tapi kalau sebagai operator tidak ada hak akses untuk ke situ. Tapi nanti sama-sama kita lihat bagaimana cara menggunakannya. Nah, untuk di input data penduduk itu ada menu di kependudukan, kita klik aja menu kependudukan. Di sini ada penduduk. Oke, kita klik penduduk. Nah, ini contohnya penduduk yang sudah diisikan datanya ke website. Nah, apabila ada nanti data penduduk baru atau pendatang atau mau ditambahkan dalam KK, itu kita bisa bikin dulu di menu tambah data. Di sini ada namanya penduduk domisili. Nah, setelah itu kita bisa menginput untuk memasukkan fotonya, kemudian NIK, ini nomor induk sesuai dengan KTP, kemudian nama lengkap. Ini juga bisa dipilih data sesuai dengan permintaan, dan ini sudah standar dari Disdukcapil ya, di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilnya. Oke, di sini ada eKTP ya. Kalau belum, kalau sudah ada eKTP elektronik, di sini juga ada menu pilihan. Apakah sudah dikeluarkan atau sudah direkam atau apa-apa, tinggal dipilih saja. Kalau memang nggak ada datanya kosong boleh juga. Nah, ini kalau dia kakaknya dia pindahan itu maka diisi kakak sebelumnya entah dari mana. Tapi kalau itu belum atau baru tidak perlu diisikan karena memang dia belum pernah memiliki kakak misalnya. Tapi kalau kakak awal dia kita harus isinya. Kemudian statusnya juga dipilih. Semua datanya sudah lengkap, ini jenis kelamin, agama, status penduduk, apakah dia tetap atau pendatang atau tidak tetap. Nah, cuman melapor untuk sementara. Nah, ini data tentang kelahiran, data pekerjaan, data keluarga negaraan, data orang tua, alamat. Nah, untuk alamat juga kita bisa pilih untuk lokasi tempat tinggal. Jadi di sini ada menu nanti untuk kita menyimpannya, data di mana letak si penduduk itu berada misalnya ya. Tapi kalau misalnya kita mau merubah, misal dia kakaknya juga di kita contohnya ya. Misalnya penduduk kita ini ada berangkat ke kota untuk kuliah atau apapun, misalnya aja kita bikin ini keluar ya Ahmad ya, misalnya contoh ini kita pilih aja, kita ubah, kita minta aja surat pindah atau mandah untuk sementara sekolah atau kuliah. Nah, kita bisa mengubah lokasinya kemana dia berangkat. Jadi kita bisa simpannya seluruh Indonesia ataupun seluruh dunia, bisa dipindahkan kemana dia ya. Nah, kali ini kita misalkan dia kuliah ke Banda Aceh, maka kita bisa merubahnya. Berarti dia nanti ke lokasi rumah di Banda Aceh. Jadi kita bisa mendata nanti penduduknya ini sedang berada di Banda Aceh, di mananya lokasinya gitu ya. Nah, ini misalnya di seputaran Jambotabek, misalnya ini ada toko, dia berarti tinggal di sini misalnya. Oke, simpan. Nah, jadi penduduk ini kita ketahui letak lokasinya di beradanya di mana nanti ya. Karena kan kita bisa melihat atas nama Ahmad Habib ya. Nah, itu contoh untuk kita merubah edit lokasi tempat dia pindah. Jadi kita bisa lihat lokasi tempat tinggalnya. Ya, berarti dia bertempat tinggal di Kota Banda Aceh, di dekat seputaran Jabodetabek. Jadi kita bisa mendata letak lokasi-lokasi warga kita di mana berada. Nah, jadi banyak fiturnya, nanti kita akan pelajari satu-satu. Tapi kalau memang terlalu besar, di sini kita ada menu nanti bagaimana cara mengelola KK, kartu keluarga juga ada panduannya di kitab OpenSheet, ini keluarga. Kemudian kita OpenSheet ini rumah tangga. Jadi setelah keluarga kita juga bisa ini. Nah, kalau penduduk sudah kita input detail seperti ini misalnya, kemudian kita bisa mengaturnya dia sebagai keluarga. Nah, ini contoh saja, termasuk nanti bisa pecah kakak atau apapun. Nah, kalau misalnya kita mau tambah baru, ini ada tanda penduduk yang sudah ada. Nah, ini tambah data kepala keluarga, artinya penduduknya di kita, tapi dia mau merubah atau mempecah kakak menjadi kepala keluarga sendiri.
maka kita bisa merubahnya dan keluar ke nama nanti kalau memang kakaknya yang belum ada, maka akan keluar nama di sini. Kalau ini semua nama sudah masuk ke dalam kartu keluarga. Nah, ini nomor kakak yang mau dibuat. Tapi kalau misalnya dia adalah penduduk baru, nah ini tambah penduduk baru, artinya kita menambah kakaknya dan ini merupakan warga baru pindah. Nah, jadi misalnya ada nama baru, kita tambahkan kakaknya, atau dia yang baru lahir juga di sini boleh kita tambahkan dia kartu keluarga dengan nomor kakak. Dia masukkan nanti ke dalam kakak penduduknya. Nah, ini untuk pengurusan di keluarga. Tapi nanti file ini akan sudah saya upload juga di Google Class kita, sehingga bisa dibaca lebih detail tentang bagaimana mengatur kepala keluarga baru, tambah kakak, kemudian cetak kakak, unduh kakak, aksi terpilih, kemudian status kakak, urutan, mencari cara keluarga, rincian anggota keluarga, kartu keluarga. Jadi sampai nanti ada pecah kakak juga ada ya nih, tambah kakak nih, apakah dia nikah atau bercerai. Oke, ini ada panduan, nanti kita akan uploadkan ke ini. Nah, jadi nanti bisa disimulasikan aja, yang penting sesuai dengan data yang dimintanya. Kemudian ada data rumah tangga. Nah, ini juga ada cara panduannya ini, bagaimana mengapa itu rumah tangga, modul rumah tangga. Nah, ini kalau memang ada penginputan nomor rumah tangga di kita RT RW, maka kita akan bisa. Tapi kalau tidak ada, maka kita kosongkan juga boleh. Nah, kemudian ada menu kelompok. Itu menu kelompok yaitu bagaimana kita membagi kelompok-kelompok. Nah, tapi untuk menu kelompok data suplemen dan calon pemilih ini mungkin kita akan buatkan videonya itu nanti di minggu depan. Kali ini kita akan cerita tentang data penduduk. Untuk panduannya juga sudah saya upload. Kemudian kartu keluarga juga panduannya sudah diupload. Nah, kalau ingin mencetak kita tinggal pilih. Misalnya kita ingin mencetak Wayan Eka Pranata, atau ini jumlah anggota yang banyak ya, Syarif misalnya ya, Syariful Kalam. Nah, ini kita klik centang, kemudian kita pilih aksinya untuk cetak kartu keluarga ini ada. Nah, jadi kita bisa melihat datanya lebih detail bagaimana cara mencetaknya. Seperti ini. Jadi adalah lengkap, sudah sesuai dengan data yang diinput. Jadi ini sudah memudahkan kita bekerja dalam mengelola datanya. Jadi semuanya sudah lengkap, tinggal kita kalau memang tinggal mau merubah statusnya, tinggal kita rubah aja status orangnya. Jadi otomatis nanti di data kakak ini otomatis akan siap. Nah, kemudian juga ini bisa kita unduh kartu keluarganya, kita download atau bisa kita cetak ya. Jadi kalau kita cetak seperti ini, itu semua ini data keluarga, misalnya kita pilih satu saja. Ini data dipilih, ini cetak semua data. Kemudian untuk penduduk gitu juga, kalau kita ingin ngeprint, pilih aksi sini ada, lihat lokasi tempat tinggal sudah. Tadi kita mau cetak biodata penduduk. Oke, nah ini juga kita bisa mencetak data penduduk warga kita kalau dia membutuhkan untuk sebagai surat keterangan warga. Nah, dokumen juga kita bisa menyampaikan dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhkan tergantung dari file yang ada. Jadi ini memudahkan kita untuk mengelola data warga kita yang telah memiliki dokumen. Nah, jadi nanti juga dokumen-dokumen ini bisa diupload pada saat mereka mengajukan surat-surat atau permohonan surat. Oke, dan juga ini untuk pemilihan warga berdasarkan dusun. Mungkin kita cek ke dusun Blangkaring. Nah, contoh aja ini. Oke, Rema. Oke, ini contoh-contoh untuk latihan ya. Ini ada Blangkaring, kemudian ada Syekh Abdul Raub. Nah, ini belum ada data penduduknya. Cot Lilip, toh ya. Oke, nah, ini ada contoh-contohnya. Nah, itu hari ini bagaimana kita mengelola untuk data penduduk, data keluarga, dan rumah tangga. Tapi bagaimana besok nanti untuk data kelompok, data suplemen dan calon pemilih ini, materi atau bahannya akan saya upload. Nanti bagaimana kita
Baik, demikian yang saya sampaikan dulu. Nanti ada yang pertanyaan bisa kita diskusikan di grup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.